Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Nah, selanjutnya ini terkait uji data 3 sampel atau lebih bila data itu tidak berhubungan atau independen. Sebelumnya telah saya bahas uji data 3 sampel atau lebih yang data itu bersifat related, yang berhubungan. Kalau yang ini tidak, data yang tidak berhubungan. Nah, ada beberapa analisis, salah satunya ini ada uji Kruskal-Wallis. Dari Kruskal-Wallis ini untuk menguji perbedaan, jadi komparatif, membandingkan terkait beberapa sampel. Jadi nggak cuma 2 sampel, jadi ada 2, 3, 4, 5 lebih itu juga bisa. Kita menggunakan uji Kruskal-Wallis ini, dan data itu bersifat tidak berhubungan. Jadi contohnya nih ada berapa nih masa hidup merek itu, ada merek A, produk merek A, masa hidupnya berapa, merek B berapa, merek C berapa. Nah, ada 3 ini. Ada 3 sampel, 3 perlakuan. Nah, ini langsung masuk saja ke contoh soal nih. PT Angkasa Permai ingin memproduksi 3 baterai pertanian dengan merek A, B, C. Manajer produksinya ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produk yang di antara 3 merek tersebut. Nah, ada 3 merek. Perusahaan ingin mengetahui apakah 3 merek itu memiliki perbedaan kualitas, memiliki perbedaan produk itu pada kualitasnya. Jadi kemudian mengukur masa hidupnya. Nah, tolok ukurnya itu diukur dengan masa hidupnya, yaitu menyalakan alat yang sama hingga mati. Nah, di merek itu dinyalakan yang terdiri dari 3 baterai gitu ya. Lebih kuat yang mana? Nah, itu. Nah, berikut ini adalah hasil pengujian angka dalam satuan jam. Jadi masa hidup ini adalah satuannya satuan jam, 201,4 jam. Yang merek B ini sekitaran ini 199,3 jam. Yang C ini juga. Nah, tadi di rata-rata aja. Namun perlu kita lihat, nggak bisa langsung disimpulkan bahwasannya dari hasil rata-rata itu mana yang lebih besar, nggak bisa. Dari rentetan responden ini, dari beberapa produk ini, ada 3 merek ini yang kita amati, totalnya ada 25 produk yang kita amati. Nah, ini produk A terdapat 9 unit yang kita amati. Merek B ada berapa ini? Ada 8 yang kita amati. Produk C ada berapa itu? Nah, artinya kan berbeda ini. Produk A, B, C ini nggak harus sama 9 semua, nggak harus. Bisa yang produk A ini 9, produk B ini 8, produk C-nya ini misalkan lebih dari, misalkan 8 ini ya. Nggak harus sama 9 semua, jadi nggak apa-apa. Nah, itu namanya uji sampel tidak berhubungan. Kalau data itu sampel berhubungan atau related, maka harus sama. Gitu. Nah, ini tidak berhubungan. Contohnya itu. Langkahnya adalah ini, ada contohnya nih. Seperti ini, nanti saya praktekkan langsung. Nah, yang dipilih adalah non-parametric test K-sample independent. Ini sama seperti sebelumnya yang telah saya sampaikan di sesi sebelumnya tadi. Ini perlu kita pilih di value merek ini, kita ganti 1 merek A, 2 B, 3 C. Kemudian setelah ini kita masuk ke menu analyze, kemudian pilih non-parametric test, K-sample, K-independent samples. Kemudian tinggal masukkan saja masa berlaku, masa hidup baterai itu. Kita masukkan di kolom test variable list. Kemudian yang merek itu kita masukkan ke grup variabelnya ini. Dan centang yang Kruskal-Wallis. Jangan lupa define ini juga harus diklik. Kita ganti minimum 1 sampai 3 karena ada 3 merek yang kita amati. Nanti hasilnya keluar seperti ini. Signifikansinya. Saya coba ya. Saya masukkan
Ini saya buka baru saja. Ini untuk analisis critical walls. Nah, kita buat variabelnya. Ada variabel masa hidup baterai. Kemudian ini nggak bisa di spasi, jadi tetap harus lanjut gini. Masa hidup, kemudian satu lagi apa tadi nilainya? Merek. Merek. Ini kita tulis mereknya. Nah, di sini ada di value-nya ini ada 3 merek. Nah, yang menandakan satu merek A, 2 merek B, 3 merek C. Nggak bisa kita tulis di sini 1, 2, 3 seperti itu. Maka perlu kita tulis di sini. Kita pilih satu menandakan bahwa itu adalah merek A. Kita add. Nomor 2 adalah merek B. Kita tambahkan. Maaf, ini 2. Keliru saya. Add. Kemudian nomor 3 adalah merek C. Kita tambahkan. Setelah itu kalau sudah tinggal OK. Kita masukkan saja input hasilnya, masa hidupnya ini ada nilainya dari PDF tadi, contohnya kita copy paste. Kemudian merek ini tadi nomor berapa sampai berapa ya, saya lupa. A itu 1 sampai 9, B 10 sampai 17, C 18 sampai 25. 1. Kita input 1. Di satu-satu seperti ini kita input sampai 9, itu merek A. Merek B itu 10 sampai berapa tadi saya lupa. Merek B nomor 10 sampai 17. B 10 sampai 17. B. Dan tulis 2 sampai 17. Kemudian 18 sampai 25 ini adalah merek C. Tulis 13. Oke. Nah, kalau sudah, kita ke menu analyze, kemudian non-parametric test, kita pilih yang K independent samples. Kemudian masa hidup ini kita pindah ruas ke kanan di kolom test variable list, kemudian merek kita masukkan di grup. Nah, ada tanda tanya ini, sehingga perlu kita definisikan range-nya. Range antara 1 sampai 3, karena ada 3 merek. Merek 1, merek A, merek B, merek C. Kita continue. Kemudian analisisnya yang kita pakai kan adalah analisis critical walls. Nah, kita pilih critical walls ini. Kemudian OK, nanti muncul di outputnya demikian. Nah, ini critical walls. Signifikansinya adalah 0,003. Artinya, nah kita balik ke PDF. Artinya kalau 0,003 berarti kan lebih kecil daripada 0,05. Artinya HA0 ditolak, H1-nya diterima. Atau kita bisa membandingkan nilai C-square-nya. Ini adalah nilai C-square hitung. Kita bandingkan dengan C-square tabel. Ini sama seperti di kuliah telah saya sampaikan, membandingkan ini juga bisa. Nah, nggak perlu saya sampaikan lagi. Nah, langsung saya perlihatkan di signifikansinya ini adalah hasilnya 0,003. Sehingga kalau kurang dari 0,05, keliru lagi 0,05, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Berarti terdapat perbedaan. Nah, ini. Berdasarkan dari pengujian, hasil diperoleh H0 ditolak atau minimal salah satu dari 3 populasi tidak identik. Jadi terdapat perbedaan. Dari 3 merek tersebut, ada yang paling tinggi atau ada yang paling rendah
masa hidup baterai itu. Jadi tingkatannya dari kualitas 3 merek tersebut berbeda, tidak sama seperti itu. Karena H0 ditolak, HA-nya diterima. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan di uji median. Uji median ini juga sama terkait uji median sebagai pelengkap pada uji Kruskal-Wallis. Nah, di dalam uji median diuji apakah beberapa populasi mempunyai median titik tengah yang sama. Ini di perkuliahan sudah saya sampaikan cara manualnya. Kalau di sini cara SPSS-nya. Ini sama langkah-langkahnya dengan yang saya sampaikan sebelumnya tadi di Kruskal-Wallis sama. Cuma bedanya ini saja, metode analisisnya yang kita pakai adalah metode median, uji median ini, nggak pakai Kruskal-Wallis, sama. Langkahnya sama. Kemudian kita bisa melihat hasilnya ini. Signifikansinya 0,004. Artinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA-nya diterima. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan dari 3 merek tersebut. Sehingga ada yang mungkin yang lebih bagus dari 2 lainnya, atau ada yang paling jelek dari 2 lainnya. Jadi kualitas 3 merek itu tidak sama, intinya itu. Nah, tidak perlu saya ulangi lagi karena atau saya ulangi ngaji nggak apa-apa. Ini analisisnya sama, bukakan file baru, saya stop dulu, kemudian saya tampilkan langkahnya sama. Bisa juga seperti ini ditampilkan dulu. Ini adalah kita tinggal ganti aja masa hidup. Kemudian variabel berikutnya adalah merek. Ada merek A, merek B, merek C. Nah, di sini kita ganti numerik saja. Kemudian di value kita rubah 1 itu adalah merek A. Nomor 2 adalah merek B. Merek B. Nomor 3 adalah merek C. Sama seperti langkah di analisis Kruskal-Wallis. Nah, ini kalau sudah ya satu-satu seperti itu tadi, seperti yang sebelumnya, data sebelumnya tadi ya. Langsung saya bukakan aja yang data sebelumnya yang sudah saya input. Nih, oh bukan. Sebentar, saya tampilkan yang mana ya? Ini. Kalau sudah diinput seperti yang ini, kemudian pilih analyze, kemudian pilih lagi yang non parametric test, pilih yang cast independent samples. Ini 3 atau lebih variabel. Nah, ini pilih median karena analisis yang kita gunakan adalah analisis uji median. Ini sudah kita masukkan di ruas kanan kolom untuk tes variabel list, kemudian grup ini sudah kita definisikan, sudah continue. Kemudian centang yang median, jangan centang yang Kruskal-Wallis. Kalau ujinya yang kita gunakan median, maka yang kita centang median, kemudian oke. Nanti muncul outputnya seperti yang saya jelaskan di PDF sebelumnya. Ini ya, signifikansinya 0,01, artinya masih kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak, HA-nya diterima. Kalau HA-nya diterima berarti yang terjadi adalah terdapat perbedaan dari 3 merek tersebut. Nah, itu terima kasih untuk sesi ini. Saya lanjutkan di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.